Yang pertama bicara Sawalunto, ini sebuah kota kecil. Sebuah kota kecil tetapi punya sejarah yang sangat besar. Kalau kita bicara Sawalunto, kita harus flashback ke 1880-an. Karena itu adalah masa kota ini dibuat. Di kota Sawalunto ini adalah satu kota yang agak sedikit berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera. Kota yang tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tetapi kota yang benar-benar dibuat. Kenapa kota ini benar-benar dibuat? Karena memang ditemukan cadangan batu bara yang sangat besar sekali pada tahun 1800-an, dan ini adalah efek dari revolusi industri. Revolusi industri yang pertama di Eropa itu ditemukan mesin-mesin uap. Mesin uap itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya itu salah satunya ditemukan di cekungan Sungai Embilin yang kita sebut dengan batu bara. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku pariwisata Indonesia. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Pada episode kali ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi wisata Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Sawalunto. Kota Sawalunto sejak zaman penjajahan Belanda sudah menjadi pusat penambangan batu bara. Kemudian pada zaman kemerdekaan pun demikian. Ada saatnya penambangan batu bara dihentikan dan saat itu kota Sawalunto hampir berubah menjadi kota mati. Tetapi sejak tahun 2000-an kota ini dikembangkan menjadi kota wisata. Pada episode ini kami akan berbincang dengan Bapak Wali Kota Sawalunto, Bapak Dery Asta Sarjana Hukum, juga berbincang dengan pelaku pariwisata Bapak Arlan Dikusnata, Direktur Utama PT Mitra Sumatera Permai dengan brand name Mitra Tours, yang juga adalah Ketua DPD Asita Pariwisata Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Dery, selamat pagi Pak Arlan, selamat bergabung di acara bincang kita, Bincang Pariwisata dengan Podcast Pariwisata Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik. Pada kesempatan diskusi kita kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mendapat penjelasan dari Pak Dery mengenai perkembangan Kota Sawalunto hingga saat ini dijadikan sebagai kota wisata. Silakan Pak Wali. Terima kasih Pak Yongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Pak Yongki, Pak Arlan. Yang pertama bicara Sawalunto, ini sebuah kota kecil. Sebuah kota kecil tetapi punya sejarah yang sangat besar. Kalau kita bicara Sawalunto, kita harus flashback ke 1880-an. Karena itu adalah masa kota ini dibuat. Di kota Sawalunto ini adalah satu kota yang agak sedikit berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Sumatera. Kota yang tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya, tetapi kota yang benar-benar dibuat. Kenapa kota ini benar-benar dibuat? Karena memang ditemukan cadangan batu bara yang sangat besar sekali pada tahun 1800-an, dan ini adalah efek dari revolusi industri. Revolusi industri yang pertama di Eropa itu ditemukan mesin-mesin uap. Mesin uap itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya itu salah satunya ditemukan di cekungan Sungai Embilin yang kita sebut dengan batu bara. Maka dibangunlah 3 serangkai infrastruktur yang sangat penting pada waktu itu. Yang pertama adalah kota tambang terintegrasi, yang kedua adalah jalur kereta api dari Sawalunto sampai ke Padang, dan yang ketiga yang disebut dengan pembangunan pelabuhan Emmahaven atau pelabuhan Teluk Mayor. Jadi 3 serangkai inilah yang merupakan infrastruktur yang sangat penting pada zamannya. Sehingga Belanda, salah satu negara kecil di Eropa, menjadi penguasa karena dia punya energi pada zamannya, cuma ya namanya energinya dari Sawalunto. Jadi karena batu bara Sawalunto
Belanda menjadi negara yang sangat besar. Dan ini dengan dimulainya kota tambang terintegrasi, maka kelihatan bangunan-bangunan di kota Sawalunto itu mirip dengan bangunan-bangunan di Belanda pada era 1880 sampai 1930. Dan itulah kondisi tentang Sawalunto. Dan juga Sawalunto ini adalah tempat prakteknya revolusi industri Eropa itu. Di mana di Sawalunto sudah ada bangunan-bangunan yang sangat megah pada zamannya, sudah punya power plant, pembangkit listrik tenaga uap, di mana Sumatera masih gelap-gelap waktu malam. Kita tahun 1800-an sudah terang benderang karena ada listrik. Mana masyarakat Sumatera waktu itu memasak pakai kayu. Kita di Sawalunto sudah pakai tenaga uap, yang kita sebut dengan dapur umum. Dan juga kita punya rumah sakit rujukan yang bisa operasi pasien. Ini infrastruktur yang sangat lengkap sekali dibangun pada zaman. Dan ini adalah investasi yang sangat besar sekali. Kemudian jalur transportasi, kita punya dari Sawalunto sampai ke Padang itu kereta api tenaga uap, dan juga terakhir ada pelabuhan Mahafen. Jadi 3 serangkai ini yang dulunya, yang sekarang tahun 2019 lalu ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Ini adalah efek dari perpaduan teknologi canggih zaman Eropa berpadu dengan budaya lokal. Inilah salah satu alasan UNESCO untuk menetapkan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto atau tambang batubara Ombilin of Sawalunto sebagai salah satu warisan budaya dunia. Jadi tugas kita adalah sekarang menjaga, merawat, dan melestarikan situs tersebut. Dan ini memang sedikit berbeda. Sawalunto kota kecil punya sejarah yang sangat besar dan punya nuansa heritage yang luar biasa. Itu tentang Sawalunto. Ya, baik. Terima kasih Pak Wali informasinya, sejarahnya mengenai Sawalunto. Menarik sekali. Saya beralih ke Pak Arlan. Pak Arlan, bagaimana pendapat Pak Arlan? Setahu saya, wisatawan asing khususnya Eropa sudah sangat suka melihat sejarah dan peninggalan kota Sawalunto. Apakah destinasi ini sudah mulai disukai oleh para wisatawan lokal atau wisatawan Nusantara? Silakan Pak Arlan. Baik, terima kasih Pak Yongki. Memang kalau kita bercerita tentang Sawalunto ini tidak terlepas dari turis-turis mancanegara, terutama Eropa, yang khususnya yaitu Belanda, ya. Kemudian Jerman, beberapa negara lain seperti Ceko juga sangat minat sekali untuk selalu berkunjung ke Sawalunto karena mendapat jejak istilahnya. Banyak mungkin anak cucunya yang dulu pernah ke Sawalunto, sekarang mereka berusaha untuk ke Sawalunto. Nah, dari tahun 10 tahun yang lalu, memang Sawalunto sudah bukan lagi untuk Eropa, bahkan untuk turis-turis domestik, ya, mulai dari orang yang pulang kampung, ya, karena Sawalunto begitu terekspos. Kemudian dari hampir seluruh Nusantara juga berdatangan kemari. Apalagi semenjak 3 tahun terakhir di bawah pimpinan Pak Wali, Pak Desri, Sawalunto semakin begitu diminati oleh wisatawan dari domestik. Begitu, Pak. Oke, menarik sekali. Wisatawan domestik menyukai sesuatu yang khas. Salah satu yang khas yang saya tahu, pernah kalau tidak salah di tahun 2006, Sawalunto mendapatkan anugerah Muri dengan makan bajambah. Ini adalah satu kegiatan budaya. Mungkin Pak Dery, Pak Wali bisa menceritakan tentang budaya makan bajambah ini. Silakan Pak Wali. Betul Pak Eki. Jadi kita di Sawalunto itu memperingati hari ulang tahun kota setiap tahun, dan itu tepat jatuh pada tanggal 1 Desember. Nah, tetapi memang ini ulang tahun kota ini adalah ulang tahun masyarakat. Maka dimulailah konsep bagaimana masyarakat itu merasa memiliki terhadap kotanya sendiri. Sehingga pada hari perayaan ulang tahun kota itu dibuat pesta yang memang mengajak atau mengikut sertakan seluruh masyarakat. Dan ini kita melaksanakan kegiatan yang namanya makan bajambah. Jadi setelah paripurna DPRD,
kita melaksanakan makan bajamba. Makan bajamba itu makan bersama-sama, Pak. Makan bersama-sama, jadi ibu-ibu bawa dulang semacam di atas kepalanya itu, dan itu isinya makanan semua. Dan itu kita makan bersama-sama di atas tikar, semuanya di atas tikar. Dan kita siapkan tenda sepanjang jalan yang ada di Kota Sawalunto. Dan pernah masuk rekor muri menjadi makan bajamba yang paling banyak. Jadi ini masyarakat merasa ikut dengan ulang tahun kotanya sendiri. Dan kebetulan di Sawalunto itu heterogen, Pak. Efek dari tambang batu bara tersebut heterogen, berbagai macam suku, ras, budaya, agama berpadu di Sawalunto, dan semuanya berkumpul pada ulang tahun kota tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan makan bajamba. Dan di samping itu, pada ulang tahun kota masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan, seperti festival songket dan lain-lain sebagainya. Tapi makan bajamba ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di Kota Sawalunto dan sekitar. Ya. Begitu. Terima kasih Pak Wali. Tetapi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, makan bajamba ini bukan hanya satu makan bersama-sama, tapi sudah berpengaruh dengan budaya saling menghormati. Kalau tidak salah ada aturan siapa yang boleh makan terlebih dahulu, kemudian bagaimana cara duduk laki-laki, bagaimana cara duduk perempuan. Mungkin bisa ditambah dari Pak Arlan atau Pak Dery. Silakan, Pak. Ya, betul, Pak. Jadi prosesnya makan bajamba ini kita makan secara bersama-sama, tempat memang diatur. Kemudian proses makannya itu memang tidak boleh memulai terlebih dahulu, Pak. Ada semacam pepatah adat, pepatah petitih namanya kalau di sini, Pak. Dan itu butuh waktu hampir setengah jam, terjadi perdebatan antara tuan rumah dan tamu yang akan disuguhi makanan tersebut. Dan kalau tidak cekatan, yang tuan rumahnya bisa-bisa yang tamunya nggak jadi makan ini. Begitu diskusinya. Dan itu ada upacara penghormatan yang luar biasa. Dan ini memang sengaja kita lestarikan dan kita angkat. Dan ini menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Iya. Satu kebudayaan yang sangat menarik, saling menghargai, saling menghormati. Kita kembali ke pariwisatanya, Pak. Pada masa pandemi, sudah berlangsung selama 2 tahun ini, sangat berpengaruh dengan kunjungan wisatawan. Tetapi sejak level PPKM sudah diturunkan oleh pemerintah pusat, aktivitas kegiatan wisata, khususnya wisatawan Nusantara, sudah mulai bergerak. Kiranya apa saja yang sudah dipersiapkan Pemkot untuk mencuri start agar tidak kalah saing dengan destinasi lain? Silakan Pak Wali. Ya, betul. Bicara pariwisata, memang kita visi misi kita ke Kota Sawalunto itu adalah pariwisata, Pak. Kota tambang, kota wisata tambang yang berbudaya. Karena pada tahun 2006 kita kota tambang tutup, kita beralih fungsi menjadi kota wisata tambang. Dan kita ditetapkan sebagai warisan dunia. Efeknya, walaupun itu di bidang kebudayaan, efeknya adalah pariwisata. Warisan budaya dunia itu menjadi rekomendasi orang dari luar negeri untuk berkunjung ke Sawalunto. Dan memang tercatat pada bulan Juli setelah kita menerima penghargaan sampai bulan Oktober 2019 itu memang banyak orang turis dari mancanegara datang ke Sawalunto. Tapi karena pandemi COVID-19 ini kan menjadi pasang surut lagi sehingga memang penerbangan tertutup untuk beberapa negara. Nah, dan sekarang kita sudah mempersiapkan diri. Pandemi sudah mulai melandai, Pak. Kita di Sawalunto ini sudah 4 bulan terakhir tidak ada positif COVID. Dan capaian vaksinasi kita sudah 104%. Ini adalah salah satu langkah kita bagaimana membuat tempat pariwisata itu aman. Jadi Sawalunto adalah tempat pariwisata yang sudah aman dengan COVID-19. Kemudian, di samping itu kita juga membuat kegiatan-kegiatan virtual tour dalam rangka mempromosikan untuk persiapan kalau memang semua sudah clear, sudah dibuka, orang datang dari luar negeri, Sawalunto secara prinsip sudah siap. Kita sudah punya aturan, regulasi, bagaimana tempat wisata itu aman dengan COVID dan lain-lain sebagainya, dan bagaimana protokol kesehatan sudah kita lakukan, dan ini sudah berjalan dengan baik. Artinya, Kota Sawalunto sudah siap untuk menerima kunjungan orang dari dalam maupun luar negeri berkunjung ke Sawalunto, dan sudah aman dari
COVID-19. Gitu, Pak. Siap, mantap sekali, Pak. Luar biasa. Kita beralih ke destinasi wisata, Pak ya. Sebagai satu kota wisata, satu destinasi wisata, tentunya Sawalunto memiliki berbagai ragam daya tarik. Mungkin entah Pak Wali atau Pak Arlan yang menyampaikan, apa sih Pak daya tarik atau orang bilang highlight atau orang bilang icon dari Sawalunto? Saya kenal ada Gua Mbah Suro, kemudian ada yang di latar belakang Pak Arlan itu Danau Biru. Oke, kita sedikit membuka saja, nanti Pak Arlan yang di bidang promosi dan ininya mungkin paket-paketnya mungkin Pak Arlan yang lebih mengerti. Tapi secara prinsip gini Pak, kita memang di Sawalunto itu punya tempat-tempat pariwisata, dan tempat pariwisata kita itu lumayan. Artinya tempat pariwisata itu tidak selesai dalam satu hari Pak. Ya. Dan harapannya memang orang menginap di Sawalunto. Kita punya 7 museum yang ada di Kota Sawalunto. Dari 7 museum itu 6 dikelola oleh pemerintah Kota Sawalunto, kemudian 1 dikelola oleh perusahaan tambang. Salah satunya adalah Museum Kereta Api, Museum Lubang Tambang Basuro, kemudian Museum Gudang Ransum, Dapur Umum, kemudian Museum Tambang, Museum Seni, Museum Tari, dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah tempat-tempat yang sangat layak untuk dikunjungi. Kemudian kita punya Kota Tua, Kota Heritage, yang bangunannya mirip dengan bangunan-bangunan era kolonial Belanda tahun 1880 sampai 1930. Itu tempat-tempat wisata. Dan juga kita Sawalunto itu ditetapkan sebagai salah satu geopark nasional. Geopark nasional. Ada potensi-potensi wisata geopark. Ada 36 geosite yang ada di Kota Sawalunto. Salah satunya adalah kawasan Batu Runcing. Itu kawasan batu yang sangat tinggi sekali menjulang. Itu konon katanya berasal dari dasar laut pada era 230 juta tahun yang lalu. Kemudian kita punya banyak goa-goa yang sangat bagus sekali untuk kita kunjungi. Dan juga di samping heritage, kita juga punya desa wisata, Pak. Ada Desa Ranti. Kemudian kita juga punya tempat-tempat wisata anak-anak. Kita punya kebun binatang. Kita punya lembaga konservasi, kita punya taman buah, dan kita punya danau Kandi. Dan ini semua include, kita punya camping ground, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang wisata di Sawalunto di samping heritage, di samping melihat kereta api, di samping melihat bangunan tua, kita juga tempat wisata yang juga bisa untuk anak-anak. Kita punya waterboom dan lain-lain sebagainya. Jadi konsep ini termasuk apa yang dilatar belakangi oleh Pak Arlan itu adalah danau bekas tambang, Pak. Ya. Danau bekas tambang yang berwarna biru, namanya Danau Biru. Ya. Nah, itu beberapa tempat, dan kami yakin tentu butuh ide dari Pak Arlan lagi ini, bagaimana meng-create ini sebagai salah satu sebagai paket wisata komplit lah untuk ke Sawalunto. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dery. Sekarang mungkin Pak Arlan yang akan menceritakan mengenai paket wisatanya Pak. Wisatawan Nusantara dari kota yang lain saat berkunjung ke Sawalunto mau tidak mau akan melewati kota lain, kota dari destinasi lain. Bisa Pak Arlan tolong ilustrasikan paket wisata yang dikombinasikan dengan Sawalunto. Silakan Pak Arlan. Baik, Pak Yongki, terima kasih. Biasanya memang kalau tamu Nusantara atau domestic tour, itu memang permintaan ke Sumatera Barat itu kita berikan beberapa pilihan ya. Yang pertama untuk 3 hari, memang kalau memang permintaannya Sawalunto, kadang memang kita habiskan waktunya lebih banyak di Sawalunto. Jadi artinya dari Bandara Internasional Minangkabau, kita akan bawa langsung ke Sawalunto melewati Solo. Kemudian kita akan menginap 1 malam di Sawalunto. Namun kalau mereka memilih memang Sawalunto menjadi tujuan utamanya, biasanya bisa jadi 2 hari Pak di Sawalunto. Hari terakhir itu biasanya kita akan memutar jalannya ke arah Pagaruyung Pak. Jadi setelah mereka mengunjungi beberapa destinasi yang ada di Sawalunto, ya mereka puas, mereka nyaman, ya kemudian baru mereka berkunjung ke mungkin Pagaruyung dan kembali ke Bandara Internasional Minangkabau. Itu kalau yang 3 hari memang khusus untuk Sawalunto. Jadi kemudian kalau yang 4 hari kita kombinasikan biasanya untuk tur itu tetap kita prioritaskan kepada destinasi Sawalunto dari Bandara Internasional Minangkabau, kemudian melewati Solo,
danau kembar, danau di atas, danau di bawah. Terus kita akan langsung menuju ke Sawalunto, menginap 1 malam minimal kita di Sawalunto. Ya, beberapa destinasi yang kita kunjungi termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, yaitu Mbah Suro, ya kan, kemudian gedung heritage, ya, karena memang banyak anak-anak muda atau mungkin yang ingin berselfie di belakangnya, yaitu dengan heritage yang mendapatkan penghargaan dari UNESCO tersebut. Baru kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Pagaruyung, terus menginap 1 malam di Lembah Harau. Hari berikutnya, hari ketiga, kita akan dari Harau, kita akan melewati Bukit Tinggi ke Jam Gadang, terus kita akan menginap di Maninjau. Itu kebiasaannya kalau tamu Eropa. Dan tamu Nusantara atau domestik lebih memilih kepada Bukit Tinggi untuk stay-nya. Baru hari terakhir kita dari Maninjau atau dari Bukit Tinggi menuju ke Kota Padang dan city tour di Kota Padang sebelum kita melanjutkan ke Bandara Internasional Minangkabau. Begitu Pak Yongki, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arlan. Kita juga punya kuliner. Ya Pak. Punya kuliner yang sangat lengkap. Kita punya dendeng batoko, Pak. Itu unik sekali itu. Itu daging asap yang rasanya luar biasa. Kemudian kita juga punya pecel. Pecelnya enak sekali, Pak. Kenapa pecel? Pecel itu kan biasa di daerah Jawa ya, Pak. Ya. Karena memang yang buat pecelnya itu saudara-saudara kita yang dari Jawa yang dulunya adalah keluarga buruh tambang. Ya. Dan saya yakin pecelnya tidak kalah dengan daerah lain. Nah, itu memang tempat wisata yang sangat unik. Jadi wisata kuliner. Terakhir adalah wisata edukasi. Ya. Bebatuan dan secara geologis di Sawalunto ini adalah geologis yang sangat lengkap. Formasi geologis yang sangat lengkap. Jadi untuk edukasi dan lain penelitian dan lain sebagainya, ini juga sangat bisa di Sawalunto. Baik. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini tantangan nih buat Pak Arlan nih. Tadi Pak Arlan menceritakan paket wisata gabungan dengan Padang atau dengan Bukit Tinggi. Bagaimana kalau kita membuat paket hanya Sawalunto, mungkin 3 hari di Sawalunto atau mungkin 4 hari di Sawalunto. Silakan Pak Arlan. Baik, terima kasih Pak Yongki. Memang kalau kita berbicara Sawalunto ini dengan paket komplit yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, ini sangat menarik sekali. Jadi kalau permintaan khusus memang mengenai Sawalunto, terutama orang-orang dari Eropa, dari Belanda maupun dari Jerman, karena sangat berkesan buat mereka, itu kita buat di hari pertama itu dari Bandara Internasional Minangkabau, kemudian langsung kita menuju ke Sawalunto, dan di sana kita langsung memperlihatkan kepada tamu-tamu kita tersebut biasanya yaitu heritage, ya, kemudian karena berada di pusat kota, kemudian ke Mbah Suro, ya, Goa Mbah Suro, dan kemudian beberapa museum di hari pertama. Kemudian di hari kedua biasanya kita akan pindahkan tamu kita itu ke Desa Suranti. Ya, ini memang luar biasa. Karena kalau orang Eropa dia akan merasa sangat senang dan nyaman sekali di Desa Suranti tersebut karena itu merupakan mereka ikut dengan masyarakat beraktivitas. Jadi di Desa Suranti mereka akan merasakan bagaimana alam yang ada di Minangkabau, kemudian bagaimana masyarakat yang berbudaya, termasuk mereka ikut kadang membuat proses rendang, Pak. Nah, jadi di situ kalau orang bule kan lebih kepada aktivitas. Jadi apakah itu membuat rendang yang mulai dari awal sampai akhir, ya, kemudian sampai mengacau rendang pun mereka ikut. Dan satu lagi mereka ikut di aktivitas lainnya, termasuk itu ada apa namanya sawah padi yang mereka ikut bercocok tanam, ya. Kemudian apa namanya menggunakan kanu, Pak, karena di Suranti itu kan ada sungai yang begitu indah. Sehingga turis asing ini sangat tertarik sekali. Itu biasanya kita lakukan untuk 1 hari penuh, Pak, dari pagi sampai sore. Malamnya akan kita berikan suguhan yaitu tari-tarian. Baru hari ketiga itu kita dari Sawalunto dan kita akan langsung menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Baik, menarik sekali. Paketnya sangat indah, sangat cocok untuk wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Yang ingin saya tanyakan, pesan-pesan dari Pak Wali
kepada para pelaku pariwisata, khususnya yang terpusat di Kota Padang, bagaimana caranya untuk mengembangkan destinasi, mengembangkan paket supaya memasukkan sawalunto ke dalam paket yang dijual oleh mereka. Silakan Pak Wali. Terima kasih Pak Yongki. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Arlan tadi, biasanya kalau orang datang ke Sumatera Barat itu belok kiri Pak. Ya. Arahnya itu Bukit Tinggi dan Payakumbuh sana. Artinya potensi daerah belok kanannya juga bagus kok. Mulai dari danau di atas, mulai dari Danau Singkara, kemudian Sawalunto, Tanah Datar. Ini potensi yang luar biasa dan ini merupakan kalau untuk heritage itu biasanya penggemar atau penikmat pariwisatanya itu adalah biasanya bule ya Pak ya. Biasanya dari luar itu. Dan itu orang-orang biasanya yang berkantong lah istilahnya. Potensi ini kami minta kepada teman-teman penggiat pariwisata, ini potensi bisa kita maksimalkan. Cuma tentu kita di Kota Sawalunto mungkin secara fasilitas masih perlu disempurnakan. Ini perlu kita diskusikan lebih lanjut apa yang perlu kita sempurnakan karena selera orang datang itu teman-teman pariwisata dia lebih tahu, lebih mengerti selera itu. Ini yang perlu kita sempurnakan nanti. Apa yang menjadi akan kita evaluasi dan kita perbaiki di masa yang akan datang. Dan kami yakin kalau kita buat paket Sawalunto ini merupakan paket yang luar biasa. Kami mengajak kepada insan pariwisata di Sumatera Barat, ayo kita buat paket Sawalunto. Nanti kita diskusikan lebih lanjut program-program yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak Arlan. Yap. Apa harapan Pak Arlan terhadap Pemkot Sawalunto untuk pengembangan paket wisata di Sumatera Barat ini? Harapan kita sebagai pelaku pariwisata untuk Sawalunto tentunya Sawalunto ini karena keberadaannya yang sangat luar biasa, kita dari pelaku pariwisata ingin sekali selalu bersinergi dengan Sawalunto, dan kita berharap dukungan-dukungan yang positif dari Pak Wali, tentunya itu yang kita harapkan, baik itu mungkin selalu mengadakan acara untuk teman-teman pelaku pariwisata, teman-teman asita, maupun juga melakukan promosi keluar. Terutama sekarang zamannya yang sangat canggih, mungkin kita lakukan promosi lewat visual, itu juga lebih bagus. Kenapa? Karena ini sudah canggih sekali zamannya untuk kita lakukan tidak dengan modal yang besar. Begitu Pak Yongki. Baik, terima kasih. Menarik sekali promosi melalui visual. Artinya fasilitas yang kami siapkan untuk YouTube ini merupakan salah satu promosi visual. Demikian Pak Wali, demikian Pak Arlan. Baiklah, waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Pak Dery, terima kasih Pak Arlan yang sudah meluangkan waktunya berbagi cerita bersama podcast Pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para tour operator, bagi travel agent, dan penikmat pariwisata Indonesia. Saya Yongki Adeyasa, pamit undur diri. Salam pariwisata. Salam pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.